Silakan Tafadhol Sensei. Iya. Suaranya jelas enggak? Jelas suaranya. Jelas. Ya. Jelas. Bisa dimulai nih, langsung aja. Siap. Siap Sensei. Silakan dimulai Sensei. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal, warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam likulli da'i dawa'un wa idza usiba dawa'u da'i faru'a bidnillah azza wa jalla ma ba'du. Yang saya hormati dan beliau Ustaz Andi Hasbi selaku founder HMA yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi beliau dan memberikan keberkahan beliau, berkah umurnya, berkah aktivitasnya, berkah apa yang dicapai beliau, insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau banyak sharing-sharing terkait dengan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi umat, terutama spesialis beliau adalah mengangkat terkait dengan kasus stroke ya, insya Allah. Dan diagnosa lidah ini insya Allah nanti juga untuk memperkuat rangkaian diagnosa ketika kita menghadapi penyakit stroke ataupun yang lainnya, insya Allah. Yang kedua, salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan pengikut yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah kali ini kita akan sharing terkait dengan sedikit terkait dengan masalah diagnosa lidah. Mudah-mudahan 30 menit materi selesai, nanti kita lebih banyak diskusi. Begitu insya Allah. Dan baik, terkait dengan lidah ya. Nah ini akan saya bawa materi tentang diagnosa lidah. Insya Allah kalau di TCM ini banyak ya alat diagnosa yang lain. Tapi sorry, hari ini kita ambil tema ini. Dan masing-masing diagnosa itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lainnya. Adanya saling melengkapi. Diagnosa lidah ya dengan nadi misalnya atau iridologi atau pupilogi atau skleralogi atau memahami lidah dengan apa yang kita lihat, apa-apa yang nampak di pasien itu adalah saling melengkapi. Ya. Jadi contoh misalnya ketika lidah ini kondisinya misalnya dia penyakitnya udah kronis ya. Salah satu tandanya adalah tipis lidahnya. Kenapa? Karena dengan lamanya dia menderita sakit, otomatis energi akan terkuras. Dan terkurasnya ini lidah itu akan dengan sendiri dia akan menipis. Nah, kalau dikaitkan dengan diagnosa iridologi, maka di situ akan nampak ya guratan yang dalam ya. Artinya di situ kan kalau di iridologi kan ada urutannya ya gitu. Jadi level 1, 2, 3 misalnya atau level yang sudah degeneratif. Nah, ini pasti akan sama begitu. Demikian juga di kondisi nadi misalnya. Nadi orang-orang yang lemah, nadi orang-orang yang penyakitnya sudah lama itu akan nampak. Dan ini pasti akan berhubung kait. Tidak mungkin ketika lidahnya misalnya merah, masih lincah ya, kemudian belum menipis dan tidak terjadi kegemukan pada lidah. Berarti energi masih cukup, kemudian darah masih cukup,
kemudian akan terlihat di mata itu dia akan ada nampak ciri-ciri dia sudah penyakitnya kronis misalnya, atau bagian tertentu ya. Bagian tertentu misalnya dia sudah parah lah ya, sudah parah misalnya kondisinya ginjal atau kondisinya paru kayak gitu. Itu dari guratan ketajaman itu bisa dilihat. Nah, maka tidak mungkin kalau ini berlawanan dengan kondisi lidah. Demikian juga nadi kayak gitu. Jadi pasti akan bersinergi karena tubuh manusia itu kan satu kesatuan. Kalau dia sehat, membaik, pasti nanti ada perubahan-perubahan guratan yang di iridologi dia akan semakin membaik, kemudian di lidah pun lidahnya akan berubah, misalnya tipis juga mulai agak tebel kayak gitu. Jadi perubahan itu akan nampak gitu. Nadi pun sama ya, karena salah satu manfaat lidah itu nanti nadi dan yang lainnya ketika ada perubahan membaik itu pasti kondisinya lidah, nadi atau diagnosa yang lain. Contohnya wajah pun, wajah yang pucat, ngomongnya males misalnya, ya kan? Nah, itu bisa dia akan berubah. Jadi wajahnya sudah tidak mulai pucat lagi. Nah, ini apa yang dilihat pun akan ada perbedaan ya. Nah, demikian juga lidah ketika misalnya dia pucat ya, kemudian dengan pola makan yang kembali kepada sehat, kemudian herbal yang pas, kemudian tindakan terapi yang sesuai, otomatis lidah ini akan berubah menjadi agak memerah misalnya. Nah, ini adalah sebuah perubahan. Yang tadinya tidak doyan makan, misalnya makannya itu sedikit langsung kembung, atau makan itu tidak ada rasa apa-apa ya. Jadi nafsu makan berkurang, begitu kemudian dikasih tindakan terapi dan perubahan lidah itu semakin merah, bicaranya semakin lantang, jelas. Nah, ini pun biasanya makan itu sudah mulai akan meningkat nafsu makannya sehingga dia doyan makan lagi. Nah, ini pasti begitu ya. Ini adalah perubahan membaik. Demikian juga ketika ada perubahan memburuk ya, semakin parah misalnya, maka dia pun yang tadinya tidak doyan makan semakin tidak doyan makan. Yang tadinya dingin semakin dingin, menggigil, ya kan? Yang tadinya lemah semakin lemah karena terjadi kontraindikasi dalam tindakan terapi. Nah, ini pasti akan dilihat dengan perubahan lidah tadi. Jadi perkembangan penyakit bisa dilihat dari diagnosa lidah. Baik, kita nanti lebih ini di kesimpulan ya. Ya, ini kita teori dulu per slide biar insya Allah selesai. Baru nanti kita akan ada sebuah kesimpulan yang ilmu itu adalah ilmu penting ya, termasuk ilmu daging ya dalam diagnosa lidah. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan saat diagnosa lidah ini penting sekali ya. Jadi ada sebuah kelemahan ketika kita melihat diagnosa lidah. Makanya jangan lain. Nah, contoh misalnya orang dulu itu untuk memperkuatnya, biasanya ibu-ibu wanita yang sudah agak kasepuan ya, misalnya umurnya sudah di atas 60 tahun ya kan, maka biar giginya dia kuat, itu istilah kayak Jawa itu nginang gitu, nginang. Sedikit itu ada sirih, ada kapurnya, dan ini dan itu, tembakau ya, dikunyah kayak gitu terus. Biasanya ulat aja enggak mau dia kayak gitu. Jadi giginya jadi kuat ya. Nah, bagi orang yang habis sosoran tadi ya, maka dia terlihat akan lidahnya ya otomatis agak merah-merah kayak gitu. Nah, ini juga kelemahan di lidah itu begitu. Apalagi atau yang lain, misalnya makan permen lah ya. Permennya warnanya biru, kemudian ternyata lidahnya jadi biru. Wah, ini kan karena pewarna ya. Nah, ini juga ada satu kelemahan. Paling enggak kalau mau ngecek lidah itu ya makanan-makanan yang mempengaruhi warna lidah itu dia dihindari dulu atau beberapa jam setelah dia
makan ya itu. Ya, jadi nanti kembali ke aslinya. Karena rata-rata orang yang habis makan itu lidahnya jadi merah ya. Dari ngunyahnya, dari pedasnya, dan rasa-rasa makanan yang lain. Itu biasanya kalau habis makan dicek itu kurang akurat. Kalau 2 jam, 3 jam kemudian, nah itu baru kembali asal daripada kondisi tubuhnya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat diagnosa lidah itu cahaya. Cahaya yang bagus itu melihat lidah itu ketika kita di luar rumah, kemudian dengan matahari ya, bukan dengan cahaya matahari, tapi artinya kita di depan rumah itu kan alami ya, alamnya itu cerah kayak gitu. Kalau HP itu sangat tergantung dengan kualitas kameranya ya. Ada yang bentuknya asli, kadang-kadang dengan sinar itu lidah akan berubah. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, pertama cahaya, kedua posisi ya. Posisi itu juga penting ya. Antara misalnya dia posisi yang di dalam kamar, tiduran, kemudian dengan cahaya yang agak gelap ya. Itu juga kurang mendukung. Nah, kemudian urutan ya, urutan dalam melihat ini ya lidah, kemudian jenis makanan, terus ada lidah yang dia ini misalnya selaputnya tebal kemudian disikat, disikat atau dibersihkan. Nah, ini juga juga dia akan mempengaruhi ya saat didiagnosa lidah. Jadi walaupun disikat, kalau nanti dia memang kondisinya lembab, maka sehari, 2 hari, 3 hari dia akan tebel lagi. Karena ciri khas kelembapan itu lidahnya selaputnya tebel. Nah itu, ini juga penting ya diperhatikan. Jadi ketika lidah dibersihkan pun nanti dia akan kembali semula. Beda dengan yang asli lidah dia memang dalam kondisi normal. Kalau kondisi normal, walaupun dia tidak disikat pun ya kondisi normal. Bagaimana kondisi lidah normal? Itu adalah merahnya seger, selaputnya putih tipis. Putih tipisnya itu adalah transparan, bisa melihat permukaan lidah. Artinya apa? Kelembapan atau tubuh itu harus ada sedikit kelembapan dan karena tubuh itu butuh cairan, maka tandanya cukup cairan kayak gitu. Kalau tebal putih atau tebal kuning itu berarti sudah ada patogen baik dingin maupun patogen panas gitu. Kalau tebal kuning biasanya panas, lembab panas, kalau tebal putih biasanya lembab dingin. Nah, yang normal itu selaputnya putih ya, tapi tipis itu syaratnya. Dan otot lidah atau tubuh lidah itu harus merah seger. Itu artinya darah cukup, cairan cukup, suhunya juga normal di angka 36 sampai 37 derajat Celcius. Suhu sehat tubuh itu akan nampak dengan melihat lidah kayak gitu. Kemudian ini peta ya. Jadi pahami ya antara sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Jadi kalau ujung itu jantung, paru, di tengah itu ada limpa lambung ya. Pas di tengah itu lambung dikitari dengan limpa ya. Kemudian yang sebelah kiri tepi itu kantong empedu, yang kanan itu hati, di belakang hati itu ada usus besar. Kemudian di pangkalnya lidah yang sebelah kiri itu ujung itu adalah usus halus. Nah, yang paling pangkal lidah di tengah itu ada kantong kemih, ginjal, dan rahim. Nah, ini peta ini harus betul-betul pahami ya. Kalau mau memahami lidah itu peta ini harus dipahami ya. Namanya peta lidah. Bagaimana kita melihat kualitas jantung? Karena nanti akan dialami di lapangan, tubuh lidahnya pucat, tengahnya pucat, tapi ujung lidah bisa merah kuat. Artinya apa? Ada sebuah kelembapan atau dingin menyerang pada dirinya, tapi khusus jantungnya dia akan terjadi panas. Nah ini harus bisa dipahami gitu. Nah ini sangat menentukan nanti ya, bagaimana mengatasi lembabnya tubuh, tapi
supaya jantung juga bisa turun panasnya. Ini adalah sebuah pola ya. Dan itu perlu jam terbang. Diagnosa lidah definisinya adalah kemampuan menganalisa penyakit berdasarkan kondisi lidah pasien. Hal tersebut akan menunjukkan ya, dengan melihat lidah itu dia akan nampak ya bagaimana pola makan dia, kebiasaannya apa, makannya apa, kayak gitu. Antara Indonesia, British atau Inggris, Jepang ya, kemudian Amerika atau di Palestina dan di mana saja itu dengan kondisi alam yang berbeda, itu pun dengan makanan yang kebiasaan berbeda itu juga akan bisa membedakan lidah masing-masing manusia hidupnya di mana kayak gitu ya. Kalau di Indonesia itu bisa dikatakan 80% itu makanan lembab ya, makanan lembab. 20% itu makanan yang panas. Maka kasus yang banyak itu biasanya 80% itu dia penyakitnya lembab dingin dan defisien. Jarang yang penyakitnya dia panas. Itu hanya sedikit ya. Kalau dibandingkan 10 pasien itu bisa dikatakan 8 itu dia lembab dan beserta dingin. Nah, karena dari ribuan lidah itu biasanya yang pucat-pucat itu lebih banyak dibandingkan yang merah. Itu bukti bahwa di lapangan itu 20% itu dia panas, 80% ada patogen lembab dingin. Kemudian di samping menunjukkan apa yang dimakan atau kebiasaannya, itu juga pola penyakit yang menyerang pasien tersebut. Dan itu nanti akan bisa dilihat ya. Di lidahnya lembab itu biasanya ada keluhan-keluhan indikasi khas lembab itu. Misalnya rasa berat. Ketika orang jalan itu kakinya berat untuk melangkah. Kemudian ada rasa kepala itu pusing tapi ada beratnya. Tangan juga diangkat berat. Kemudian sifat lembab itu karena dia lengket lah. Lengket kemudian menahan sesuatu. Ya, di mana ada cairan tergenang di situ, kemudian ada kotoran-kotoran yang tertahan, itu akan membuat orang itu males. Itu salah satu sifat lembab di dalam patogen lembab menyerang tubuh itu orangnya males, males jalan, mau bekerja atau mau aktivitas itu rasanya hawanya males banget. Nah ini berarti ada serangan apa? Patogen lembab. Nah ini jadi dari lidah aja bisa kita mengurai ya, ibu atau bapak gimana rasanya, ada malesnya enggak? Itu biasanya kalau lidahnya lembab, terutama lembab dingin itu dia akan mengiyakan itu karena ciri khas lembab itu adalah ada rasa berat baik kepala, tangan maupun kita berjalan itu, atau rasa malesnya itu lebih mendominasi. Maka orang-orang yang malas itu harusnya dibuang kelembapannya supaya dia jadi semangat lagi gitu. Jadi mau aktivitas itu dia lebih giat lagi gitu. Jadi ada polanya ya. Bagaimana menggugah orang yang malesan supaya dia giat kembali atau semuanya dengan melihat lidah. Oke ya. Kemudian pola penyakit yang menyerang pasien tersebut ya. Nanti ada contoh-contoh lidahnya ya. Diagnosa lidah itu endingnya atau tujuannya satu, menilai kuat lemahnya ketahanan tubuh. Jadi lidah yang dia lincah, ya, lidahnya lincah, sedengan, berisi, berotot, dan kemudian tidak terlalu gemuk, tidak terlalu tipis, sedang, itu artinya bahwa dia antibodinya masih bagus. Dasar lidahnya merah, kayak gitu. Tapi kalau sudah mulai nipis, itu biasanya dia imunitasnya sudah rendah kayak gitu. Ini ya, jadi diagnosis lidah tujuan pertama itu bagaimana tubuh itu dilihat ini masih kuat atau sudah mulai lemah. Yang kedua menentukan kedalaman penyakit. Ya, ini sudah jenisnya kronis ya, atau masih subkronis, atau sudah degeneratif, atau masih awal-awal ya, masih awal-awal, atau dia masih baru terkena patogen penyebab penyakit luar yaitu cuaca, misalnya baru masuk angin. Nah, itu bisa dilihat dari kedalaman penyakit itu. Itu lidah itu bisa memahami sampai kedalaman penyakitnya.
Apakah dia di level 1, 2, 3, atau 4. Kemudian membedakan jenis patogennya. Tentunya ya, ada patogen lembab, patogen dingin, patogen kering, patogen api, ya, patogen panas, atau bercampur panas lembab, dingin lembab. Nah itu jenis-jenis ini akan bisa dibedakan dengan melihat lidah. Kemudian menganalisa kemajuan kondisi pasien. Jadi ada perbaikan atau tidak, atau semakin parah dan tidaknya penyakit itu bisa dilihat dari lidahnya. Apakah tindakan terapinya sesuai sehingga dia membaik, atau kontraindikasi sehingga terjadi semakin parah. Nah itu ya. Baik, pemeriksaan lidah itu tentukan jenis dan sifat penyakitnya. Nah ini ada 2 poin ya. Walaupun sebenarnya rumusnya itu ada 4, tapi ini dikelompokkan otot lidah. Otot lidah itu tubuh lidah. Tubuh lidah ya otot lidah. Maka yang harus dilihat itu adalah bagaimana warna otot lidahnya. Tubuh lidahnya itu warnanya apa? Apakah pucat, atau lidahnya kotor, atau merah bercampur agak kecoklatan, atau agak menghitam. Nah itu nanti bisa dianalisa. Kemudian bentuk dan gerakannya. Kan itu. Bentuknya ada yang panjang, lebar, gemuk, ada yang nipis, kecil, pendek, dan gerakannya. Karena ada lidah lunak dan lidah yang gerakannya masih lincah, kuat. Kayak gitu. Kemudian golongan yang kedua yaitu selaput lidahnya itu bagaimana ini warnanya. Jadi otot lidah dilihat warnanya, kemudian selaput lidah itu dilihat juga warnanya. Apakah warnanya itu yang di permukaan itu tebal atau tipis, bersih atau kotor, basah atau kering. Itu bisa dianalisa itu dari selaputnya. Kemudian warna lidah yang normal itu tadi sudah saya sampaikan, merah, muda, seger. Selaputnya halus putih. Tipis itu menandakan ya dia normal, panas dingin, energi, darah, cairan itu cukup. Dan caranya itu permukaan lidah itu bisa dilihat dari tadi selaput tipis tapi tidak menutupi permukaan lidah. Ini namanya putih tapi tipis itu ya. Tapi kalau permukaan lidah itu sudah tidak bisa dilihat, itu sudah mulai ada patogen atau serangan penyakit. Nah, lawan dari normal adalah ketika terjadi patologis. Maka di situ warna lidah itu akan dilihat pucat, merah, merah tua, merah keunguan, dan biru. Seperti anak kecil itu kalau kehujanan itu dia akan menggigil. Itu biasanya bibirnya itu dia akan membiru. Itu adalah salah satu patogen dingin masuk kepada dirinya. Kemudian diagnosa lidah terdiri dari, ini rumusnya ya, WBL. WBL itu warna badan lidahnya apa, bentuk lidahnya itu bagaimana, selaput lidahnya bagaimana, kelembapan lidah itu bagaimana. Ya kan, itu. Jadi basah atau basah berbusa atau dia basah bening, ya itu bisa dilihat, atau basah lengket. Nah, ini bisa. Nah, lidah itu ya harus ada lembabnya sedikit, ya, lembabnya sedikit. Itu artinya bahwa tubuh itu cukup cairan, bukan banyak kan. Ini contoh. Nah, ini pucat ya, warna pucat, selaput tebal, tebal dan agak kotor ini ya. Nah, ini bentuknya gemuk dan tebal. Maka analisanya ada penumpukan patogen dingin dan lembab disebabkan karena fungsi ginjal api yang lemah, sehingga ya jadi ginjal itu ada pengapiannya, ya itu lemah sehingga yang tidak sampai ke atas daya transportasi jelek. Nah, ciri-cirinya dingin dan lembab itu bedanya kalau dingin itu dia warnanya pucat sampai selaputnya. Tapi kalau ada bercampur lembab itu selaputnya sudah mulai tebal sehingga kita tidak bisa melihat permukaan lidah. Nah, itu ciri-ciri bahwa lidah itu sudah semakin tebal selaputnya. Itu kelembabannya sudah mulai ada. Jadi kalau dingin murni itu dia hanya pucat saja, tidak tebal. Selaputnya tebal itu sudah serangan dingin lembab. Nah ini contoh lidahnya ya ini.
Nah, ini secara umum dia pucat. Ini sudah dingin dan ada bekas cetakan gigi nih, ya di tepi nih. Jadi kalau kita makan apel itu biasanya kan ada bergelombangnya ya, ada bekas cetak gigi. Ini artinya ada kelemahan di sistem cerna, terutama limpa. Organ limpa itu lemah. Nah ini dingin, basah, sudah pucat, ada lendir ya, banyak ini, sudah mengkilap kayak cermin. Ini kayak gini itu biasanya dahaknya banyak banget ini. Sudah dia tipenya dingin juga sudah ada serangan lendir atau dahak. Ini juga pucat. Ya. Ini dingin ya, dingin. Agak basah ya. Dingin basah ada kelemahan di limpa ini tepi lidah ada bekas cetakan gigi. Nah ini kemudian panas atau ekses. Ya, ini gambarannya ya. Ada papile ya. Jadi bintik-bintik merah. Tapi dia juga ada dahaknya ini. Di tengah tebal ini ada patogen dahak ya. Biasanya dahaknya pekat. Nah ini warna dasar lidahnya juga merah. Dan ada bintik-bintik merah. Ini ada patogen serangan panas tapi bercampur dahak. Terutama di sistem cerna sampai ke usus ini belakang. Jadi dari tengah menuju ke pangkal lidah itu artinya ada dahak atau akumulasi lendir dari perut sampai ke usus. Ini warna merah serabut tebal, agak kuning, bentuk agak gemuk dan tebal terdapat bintik-bintik merah tua. Ini analisanya ini livernya panas ya, tepi lidah, jantung dan pencernaan yang panas tipe C, tipe kuat. Nah ini juga gambaran merah kuat ya, excess. Nah, kemudian ada stagnasi C dan darah ini. Ini kalau ada membiru atau menghitam. Ini ada ciri-ciri stagnasi darah. Kemudian tandanya C lemah coba kita lihat lidahnya agak lunak ini. Coba di sini. Ini biasanya udah lemesan banget ini. Tidak semangat lagi, lemes, kemudian makan juga enggak enak, enggak doyan gitu ya. Ya, kemudian kalau yang bawah ini kan dia agak kotor lidahnya ya, agak keunguan. Ini artinya darah stagnan atau Xie, artinya ada stagnasi darah atau kemacetan darah ini yang di bawah. Ya. Ini lidah-lidah ini adalah tandanya gambaran lidah-lidah yang energinya lemah. Kemudian bentuk lidahnya itu di sini ada tapak gigi ya ini, tepi lidah ini. Otot lidah yang tepinya bertapak gigi biasanya menunjukkan defisiensi limpa. Artinya energi limpa atau sistem cerna itu dia lemah. Baik energi limpa maupun pemanas limpanya ya, atau kedua-duanya ya. Nah, ini kalau ada lidah kemudian kayak pulau ya, kemudian selaputnya tidak rata, ini tandanya kasus defisien, kelemahan imunitas atau antibodi sudah rendah. Nah ini contoh lidah merah ekses, ini bisa dilihat. Kemudian yang kering ya, panas kering, kemudian ada lidah yang pecah atau berparit. Ini panas kering ya, ini contoh. Kemudian contoh lidah dingin, ini ada pucet ya. Ini rata-rata ini pucet. Ini ada merah-merah dikit ya, darahnya ada lumayan ya. Kurang darahnya hanya sedikit, tapi kalau ini nih sudah pucat, lembab dingin, juga kurang darah. Kayak gitu ya. Ini juga tipe lemah, tipe defisien, ini juga tipe dingin. Nah, kemudian yang lidah lembab itu di sini ketebalannya itu bisa menutup permukaan lidah. Kalau yang sebelah kiri ini itu tebal tapi pinggirnya itu ada masih merah. Tubuh lidah atau otot lidahnya masih merah, artinya masih cukup darah. Nah, antibodi masih lumayan ya kuat. Kemudian ada akumulasi dahaknya di sini. Lendir, dahak, terus patogen lembab sudah masuk ke dalam dirinya. Dan ini rata ya dari paru, kemudian limpa lambung sampai ke usus belakang. Tapi dasar lidahnya masih merah itu dia masih cukup darah. Hanya saja patogen lembab eh, lembab agak pekat ini sudah menyerang ke tubuhnya. Kemudian ini ya, kalau yang putih
tebel tapi putih. Nah ini juga sudah terkena serangan lembab. Ya. Intinya kelembapan itu di selaputnya tebel, kemudian sudah menutupi permukaan lidah. Nah kemudian dari kesimpulan nanti kita, insya Allah nanti ya, jadi dari Sabtu itu membahas tentang detailnya lidah, itu rinci ya, rinci akan dibahas secara detail. Nah, ini hanya pengenalan aja. Nah, dari berbagai macam lidah itu ada di kesimpulan di sini nih. Nah, ini namanya panas ya, bahwa ya ini dingin. Kalau panas energinya ke atas, dingin itu ke bawah. Kalau lembab ini yang samping kiri, kering itu yang samping kanan. Nah, di sini bisa dilihat secara global lidahnya. Kalau dingin di sini biasanya pucat. Kalau murni dingin ya pucat. Sudah, semua pucat. Ya. Jadi gambarannya adalah lidah ini kalau kita seperti lidah ini kan daging ya. Kalau kita beli daging itu ada dua kepel misalnya. Satu direndam, satu dijemur. Kalau yang direndam itu kan biasanya warnanya pucat. Kalau yang dijemur dia akan memerah kuat. Nah, ini tandanya bahwa merah kuat itu tandanya panas, sehingga yang lawannya merah berarti pucat seperti daging direndam. Maka di dalam internal tubuh itu dia mengalami kondisi dingin. Nah, kalau lembab itu dia ada selaput tebel. Kalau kering dia lidahnya mulai ini menipis. Nah, ini bisa dianalisa ini di sini. Jadi dari lidah lembab di sini kan ada lembab panas nih. Dari kondisi lembab murni menuju ke panas semakin merah, selaputnya semakin tipis, semakin tidak berselaput. Maka panas murni lidahnya merah tanpa selaput atau sedikit sekali selaputnya. Nah, di sini belum ada perubahan lidah, lidahnya masih terisi ya. Artinya belum mengecil. Jadi walaupun dia merah, panas, tapi belum menguras cairan, maka masih kuat tubuhnya. Begitu dia menuju kering, makin tipis. Ya, kalau di tengah sini sudah mulai nipis, juga ada serangan kering ya di sini. Semakin sini semakin tipis. Nah, di kering ini lidah sangat-sangat tipis di sini. Nah, begitu kalau yang dingin kering maka dia semakin tebal sampai semakin pucat, semakin pucat. Nah, bedanya yang dingin kering dengan panas kering, kalau lidah panas kering itu merah, biasanya ada lidahnya itu berparit. Kalau dingin kering cenderung pucat, kemudian dia berparit gitu sedikit. Tapi keringnya itu lebih ke ini ya, dehidrasi itu biasanya salah satunya itu kalau malam itu tidur berkeringat. Nah itu. Kemudian di sini ada lembab dingin. Nah, biasanya kalau dingin itu dia pucat tapi menuju lembab semakin tebal selaputnya. Karena lembab itu nanti ada lembab panas, ada lembab dingin. Kalau lembab panas itu tebal biasanya warnanya kuning, dasar lidahnya merah. Kalau lembab dingin dasar lidahnya pucat, selaputnya tebal putih. Insya Allah ini adalah sebuah pengenalan saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, dan insya Allah materi lengkap dan detailnya nanti paling enggak itu di hari Sabtu insya Allah ya, ketika kita sudah membahas tentang diagnosa lidah secara komprehensif ya. Di situ nanti Masya Allah ya, orang yang ada gangguan psikis atau gelisah kemudian susah tidur, atau dia dengan emosi yang betul-betul apa ya, baik penakut maupun tersinggungan, itu bisa dilihat dari bentuk dan selaput lidah. Kan? Maka waktu saya kembalikan kepada Ustadz Andi. Silakan, Ustadz Andi.
Baik, Sensei, terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi ya paparan singkat ya, tapi juga sudah lumayan daging banget itu untuk kita bisa pelajari, kita bisa tahu bagaimana kondisi kita secara pribadi ataupun kondisi orang lain ya. Atau mungkin Anda yang hari ini sahabat-sahabat sehat adalah para terapis ya, praktisi kesehatan. Bahkan kabarnya saya dapat info dari panitia HMA Pusat bahwa salah satu tenaga medis ya, seorang dokter itu juga ikut nih Sinse hari Sabtu Ahad Oh, besok gitu ya, ya, Mustawa untuk ya. jadi peserta training diagnosa komprehensif. Sebelum pertanyaan saya berikan ke sahabat semua, izinkan saya untuk share dulu sebuah informasi yang insya Allah ini bermanfaat buat Anda, yaitu yang pertama, kami dari Healthy Master Academy menyelenggarakan event training spektakular akupuntur MLS nyeri. Sebuah teknik akupuntur non klasik, akupuntur eh, terkini yang tidak menggunakan konsep diagnosa atau penegakan keilmuan dari TCM ya, menggunakan hanya 1 sampai 2 jarum saja untuk menangani masalah-masalah nyeri ya dalam hitungan waktu kurang dari 5 menit, insya Allah biiznillah. Nah, training MLSRI ini sudah alumninya alhamdulillah sudah hampir 1.000 orang hari ini ya, yang mana sebagian besarnya bahkan mungkin di atas 80% sudah merasakan. Bahkan tadi pagi saja saya mendapatkan testimoni baru ya dari salah seorang sahabat saya yang beliau adalah praktisi IT dan pernah belajar MLS ini kepada saya di Sukabumi. Sampai hari ini dia mengatakan tadi pagi, alhamdulillah jarum-jarum yang saya miliki bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Ada yang kasus nyeri tidak bisa ruku, lalu kemudian diterapi 1 kali eh, mulai bisa ruku gitu ya, lalu diterapi 2 kali bisa sampai menyentuh tangannya bisa megang eh, jari-jari kaki gitu ya, dengan teknik yang sangat sederhana, dengan biaya yang sangat murah. Nah, ini trainingnya akan diselenggarakan di Kebumen. Acaranya tanggal 25 Mei ya di Aisyah Medical Center. Silakan sahabat sehat hubungi Pak Andi Praptamulya di nomor 0852 94 6979 ya. Harganya sampai 20 Mei, masih ada waktu 5 hari lagi. Biayanya 650.000. Setelah 25 Mei naik 50.000 jadi 700.000. Ya, fasilitasnya dapat keilmuan training, kemudian ada pendampingan di WhatsApp group bersama dengan ratusan alumni dari MLS RI, kemudian dapat modul PDF, dapat akomodasi training, ya fasilitas belajar, snack, dan ini trainingnya sangat sebentar ya, trainingnya sebentar, setengah hari saja, tidak 1 harian full, setengah hari saja sahabat sehat sudah bisa langsung belajar ya, sudah bisa langsung mempraktekkan untuk diri sendiri ya, untuk keluarga Anda seperti itu ya. Kemudian training yang kedua, kita menyelenggarakan training stroke komprehensif. Ini training terapi terlengkap di HMA karena Anda akan belajar 14 keilmuan mulai dari diagnosa, kemudian tindakan terapi, dan peracikan herbal untuk stroke. Ya, dari mulai diagnosa fisiodiagnosisnya menggunakan alat gigisi holistik, kemudian afasia terapi dan konsultasi, teknik pijat stroke, teknik akupuntur stroke, teknik bekam stroke, ya, lengkap. Dan ini belajarnya di LKP Lebah Emas Purwokerto bulan Juni. Ya, online-nya 3 hari, tanggal 11 sampai 13 Juni. Lalu offline-nya 2 hari, full dari pagi sampai sore selama 2 hari offline. Online 3 hari setiap malam Anda akan belajar materi-materi yang teoritis. Lalu nanti pada saat offline Anda akan belajar full praktek. Ya,
full praktek. Sehingga lulusan dari sini Anda akan menjadi seorang spesialis penanganan stroke. Ya, yang tentunya sebagai seorang terapis, ketika menjadi seorang spesialis, maka nilainya menjadi lebih tinggi. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, silakan Anda bisa daftarkan ke Pak Joko di nomor 0821 3728 3659 atau langsung ke Sinsen Nursin 0813 2791 8397. Berapa biayanya? Biayanya 3 juta sampai 8 Juni. Masih ada waktu ya. Tapi Anda bisa cicil dari sekarang ya. Anda bisa cicil dari sekarang eh, apa namanya? Mungkin 1 juta dulu pekan ini, lalu nanti 2 pekan lagi 1 juta lagi, lalu nanti eh, tanggal 8 sebelum ya sampai tanggal 8 1 juta lagi. Jadi pas 3 juta. Ya, gitu. Kalau misalnya Anda ingin ngambil saya lewat dari tanggal 8 kayaknya nih dapat duitnya. Ya udah DP-in dulu sekarang. DP-in 1 juta, Anda sudah bisa dapat yang harga early bird. Mungkin nanti dilunasinnya di tanggal 11 Juni. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau Anda suami istri, itu dapat tambahan lagi diskon, itu 500.000. Wah, keren banget ya. Misalnya 2 orang 6 juta, jadi 5.500.000. Kalau Anda punya tim rumah sehat, tim rumah terapi, begitu ya, itu Anda akan dapat juga potongan 500.000. Nah, sahabat sehat, training diagnosa komprehensif ini, training stroke komprehensif ini adalah teknik terapi yang saya praktekkan sampai hari ini sejak tahun 2004. Artinya sudah 20 tahun saya mempraktekkan ini dan eh, teknik ini sangat-sangat proven, sangat efektif ya. Yang kemudian nanti ke depan Anda bisa buka rumah terapi pasca stroke ya, terapi tradisional gitu ya, terapi eh, rehabilitasi pasca stroke tradisional. Wah, itu jadi lebih clear positioning Anda sebagai seorang terapis spesialis stroke ya. Ini tanggal 11 sampai 13 Juni. Silakan didaftarkan ke nomor telepon yang sudah ada di flyer. Kalau Anda bingung, boleh tanya di grup ya, di grup HMA ya, di grup Healthy Mastery Academy, minta flyernya ya atau minta admin untuk dikirimkan link pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, yang terdekat besok tanggal 17 sampai 21 Mei, 2 hari lagi nih, ya. Dan ini 5 hari online full, tidak usah datang, full online sehingga dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut training ini, yaitu training diagnosa komprehensif selama 5 hari. Hari pertama Anda akan belajar diagnosa lidah dan diagnosa nadi selama 4 jam ya. 4 jam dari pagi sampai siang langsung oleh trainer Sinse Nursin. Kemudian nanti hari kedua itu Anda akan belajar 3 diagnosa, yaitu diagnosa tangan, iridologi dan sklerologi bersama saya. Biayanya yaitu 850.000 ya, dan ini hanya untuk 30 orang saja ya. Full selama 5 hari. Nanti di hari ketiga, 4, 5 itu akan ada diskusi panjangnya di apa namanya di WhatsApp group, di mana Anda akan diberikan tugas untuk mengirimkan eh, praktek baca diagnosanya, gitu ya. Jadi langsung praktek. Jadi hari ini belajar, lalu besok Anda langsung praktekkan foto lidahnya, begitu ya, lalu baca nadinya, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp, nanti akan langsung dibimbing oleh saya dan Sinsen Nursin. Ya, kami berdua insya Allah akan menjadi trainer di acara training tersebut, diagnosa komprehensif. Nah, apa yang akan didapatkan oleh sahabat sehat? Yang pertama adalah 5 keilmuan diagnosa. Ini insya Allah terlengkap. Modul pembelajarannya yang PDF. Kemudian ada sertifikat resmi dari LKP dalam bentuk e-sertifikat. Nanti Anda bisa print out masing-masing. Kemudian ada rekaman pembelajaran. Rekaman pembelajarannya nanti Anda akan dikirimkan dan itu
bisa diakses lifetime. Kemudian ada grup pembinaan dan yang menariknya lagi, sahabat sehat akan mendapatkan 5 ebook eksklusif ya yang saya buat seharga 750.000 ya. Jadi saya buat ada 10 ebook yang dengan judul masing-masing yang sudah saya susun, yang sudah jadi itu ada 6 ebook ya. Hari ini lagi menyelesaikan ebook yang tentang stroke ya, yang nanti Anda bisa pelajari juga dan itu dijual, tapi buat peserta training diagnosa komprehensif kami berikan gratis seharga 750.000 ya. Kemudian modul dan rekaman senilai 1 juta dan pendampingan grup senilai 2 juta. Berarti nilainya 3.750. Teman-teman cuma bayar 850.000 rupiah saja. Nah, sahabat sehat, eh, sebuah diagnosa ketika Anda pelajari dan Anda nanti praktekkan, maka itu sangat bisa mempermudah kita untuk menentukan tindakan terapi yang tepat, menentukan obat herbal yang tepat. Begitu ya, karena tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat herbal, insya Allah, biiznillah akan menjadi solusi kesembuhan bagi orang-orang yang Anda terapi. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan, Sinse. Ini pertanyaan pertama dari Pak Mufid. Nah, Pak Mufid, apakah masih ada? Silakan mau bertanya langsung. Assalamualaikum, Sinse. Assalamualaikum, Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mufid. Gimana kabar? Alham- Alhamdulillah, Ustadz. Ya Allah, Masya Allah, ini dua guru saya semua ini. Ustadz Andi guru saya, Ustadz Nursin guru saya, luar biasa. Ustadz Andi, Alhamdulillah. ya. Ustadz Nursin sehat, Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ufid? Sehat ya? Semangat. sehat, Ustadz. Jadi saya juga baru baca tadi kebetulan pas duduk-duduk langsung saya masuk Zoom. Jadi gini Ustadz, kebetulan memang saya lagi mikir ini tadi. Kemarin itu tadi malam itu kan suasana di Cikarang itu kebetulan kan agak dingin ya, dingin banget memang dingin yang nggak mengenakkan lah cuacanya. Saya coba lihat lidah saya itu kan kok lembab banget, putih gitu kan. Oke, terus tadi pagi saya sudah berencana, oh ini berarti saya harus pakai herbal ini, dan lain termasuk temulawak dan lain sebagainya. Terus pagi tadi saya coba habis subuh itu lari-lari sampai berkeringat, sampai mengeluarkan keringat yang luar biasa banyak. Sekaligus saya berjemur, kemudian kira-kira jam 9-an saya coba cek lagi lidah saya. Kenapa bisa jadi sudah merah hilang putihnya gitu Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan saya kira-kira yang pas buat ini yang mana ini patokan yang buat patokan saya apakah yang tadi malam apakah yang tadi tadi menjelang siang gitu Ustaz. Karena tadi menjelang siang itu lidahnya sudah memerah gitu nggak seperti yang tadi malam gitu Ustaz. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz Nursin. Terima kasih Ya, Ustaz Adi. Sama-sama, Pak sama-sama. Mufid. Masya Allah. Hmm. Siap. Langsung ya, Dad. Ya, langsung Langsung, saya langsung. jawab ya. Silakan, Sinsi. Ya, baik Bang Ufid, pertanyaan yang bagus sekali ya, Insya Allah ya. Baik, terkait dengan masalah apa yang dipakai, berarti yang terbaru, gitu. Itu kondisi sekarang. Jadi, kenapa berubah? Ketika besoknya kemudian olahraga, kemudian berkeringat, namanya keringat itu kan nanti biasanya kalau lidah pucat, kemudian ada kelembapan di dirinya, begitu olahraga berkeringat itu kelembapannya itu hilang dengan ciri khas bau badan itu lebih menyengat sekali, kemudian keringat juga menyengat, ya, kemudian lengket. Nah ini ya, begitu ini sudah terimbas dari tubuhnya karena suhu meningkat berolahraga, nah tentunya
lidah akan berubah, ya. Lebih fresh, lebih enak, ya, jalan lebih terengginas gitu. Mungkin awal-awal kalau masih lembab itu masih terasa berat. Begitu sudah berkeringat itu dia akan lebih ringan langkahnya. Nah itu ya. Kemudian pola makan harus diperhatikan itu ya. Jadi semua kelembapan itu ada pada kondisi kelengketan. Misalnya gula yang eh, lengket, gula manis itu kan lengket. Semua gula itu. Tapi kalau bedanya kalau gula Jawa ya lembab agak dingin, kemudian kalau yang gula pasir itu lembab tapi panas. Mie dan misalnya bersantan ya, berminyak ya. Semua makanan yang ketika membusuk itu lebih lengket itu tingkat kelembabannya berarti lebih dominan. Nah, ini untuk melihat kelembaban seorang. Nah, jadi yang dipakai ya tadi pertanyaannya yang dipakai yang mana? Ya yang terbaru ketika kondisi sudah enak, itulah yang terbaru yang dipakai. Itu nggak insya Allah jawaban saya. Jadi lidah yang dipakai adalah lidah yang kondisi terbaru. Gitu. Begitu Ustaz Oke, tadi. siap, Lanjut Terima baik, ya. kasih terima kasih. Ustaz. Oke, Nih, terima Mudah-mudahan kasih Ustaz. terjawab Barakallah. ya, Pak Mufid Siap ya. Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Barakallah. Sama-sama Pak sama-sama. Mufid. Titip salam ya buat Bu Norma ya. Nggih, Ustaz. Insyaallah. Ya, ya, titip salam juga ya. Ini lama sudah Nggih. enggak ketemu sama beliau. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini guru-guru saya ini. Siap, siap Siap. Ustaz. Nggih. Mudah-mudahan bisa silaturahim kita ya. Siap, siap Ustaz. Siap. Lanjut Oke, ya. baik. Ini habiskan pertanyaannya ya. Ya, Nggih, ini nggih ada Ustaz. dari Bu Ita Sofitri nih. Bu Ita Sofitri. Ya. Faktor apa yang mempengaruhi kondisi empat unsur tersebut tadi? Dan biasanya penyakit apa yang muncul? Herbal yang diberikan dengan ciri bagaimana? Wah, ini langsung sampai ke nanya ke herbal nih. Ya, enggak apa-apa lah Nah, sedikit lah. Empat unsur ya, tadi yang itu ya, yang panas, kemudian dingin, kering dan lembab ya. Gitu. ya, Faktor yang mempengaruhi misalnya yang panas ya jelas di kondisi panas kemudian bisa disebabkan oleh makan makanan yang suka pedas-pedas di jangka tertentu dia akan terimbas dengan pedasnya itu maka dia akan menderita penyakit patogen panas tadi atau herbal yang ramuannya pemanas terus. Nah ini juga nanti berlebihan panasnya. Kalau dingin ya bisa terpengaruh dengan cuaca kayak Bapak tadi itu artinya ketika kondisi cuaca itu dingin nanti pengaruh apalagi sudah dingin jamunya dingin makanannya dingin nah ini lebih lebih dingin lagi kayak gitu ya Inse, itu dingin, nah dingin ya di sini kan, dingin di sini yang dimaksud bukan dingin dalam arti kita sentuh, pegang makanannya dingin kan? Bukan kan ya? ya bukan ya ya itu kan faktor yang mempengaruhi kondisi empat tadi kan berarti kayak misalnya eh, kondisi panas tadi kan berarti dipengaruhi dengan cuaca misalnya. Atau kalau dari internal itu penyakit panas itu bisa disebabkan karena makan makanan yang bersifat pedas gitu. Nah, Kalau dingin berarti misalnya dia minum jus ya. Itu kan sifatnya dingin karena ngisi cairan ya. Itu kalau dengan jangka waktu tertentu kemudian tidak diimbangi dengan yang lainnya ya nanti nanti terkena secara internal patogen dingin maka lidah menjadi pucat. Nah kalau lembab ini bercampur ini lembab itu makan makanan yang lengket-lengket tadi itu nanti imbasnya selaputnya jadi tebal kayak gitu. Nah kering kalau kering itu misalnya ada orang yang suka minum kopi perokok berat tapi minum air putihnya itu jarang. Maka ketika dia kekurangan cairan, itu biasanya ya tadi ciri-cirinya itu kalau malam hari itu mudah berkeringat kayak gitu. Itu ciri-ciri dehidrasi kayak gitu. baik. Nah, ya nanti bedanya itu kalau lembab itu selaputnya tebal, kalau panas itu tanpa selaput atau sedikit selaput, kalau dingin dia selaputnya masih tipis tapi tanda lidahnya pucat. Kalau Nah, kering itu sudah mulai menipis. Kalau panas kering itu nanti tipis dan agak merah. Kalau dingin kering berarti sudah tipis ya cenderung pucat kayak gitu.
Kalau Oke. herbal ya lawannya aja. Kalau panas didinginkan, dingin dipanaskan, kering dilembabkan, lembab dikeringkan, Keringkan. kayak gitu. Kalau panas ya ini apa ciri-cirinya misalnya rasa pedas, kalau dingin rasa asam. Ya, kalau kering biasanya dia pahitan, pahitan gitu. Nah, Kalau itu pastinya pastinya kan ini kan teman-teman jadi kayak ngawang-ngawang nih. Ini kering, panas, dingin, lembab, pucat dan tadi-tadi kan sudah ada tuh sebenarnya di awal-awal. Cuma untuk yang ya baru ya masuk nih tentu pasti akan kebingungan. Saya sampaikan lagi ke teman-teman bahwa kami dari Healthy Mastery Academy itu ada sebuah program ya di mana program training ini akan dilaksanakan 2 hari ke depan ya, yaitu di tanggal 17 dan 18 ya, tanggal 17 dan 18 di mana teman-teman sahabat sehat bisa mempelajari teknik diagnosa ini secara komprehensif ya. Diagnosa ini secara komprehensif mulai dari diagnosa nadi, lidah, palmistry, telapak tangan, diagnosa iris mata, iridologi dan sklerologi. 5 teknik diagnosa ini belajar selama 5 hari, 2 hari full Zoom dari pagi sampai siang selama 4 jam dan 5 jam ya. Kemudian nanti 3 hari berikutnya kita akan ada diskusi intensif dan hari ketiga akan ada uji ya yang akan dikirim ke teman-teman melalui WhatsApp grup untuk teman-teman bisa menjawab. Jadi ada post testnya sehingga kita bisa tahu teman-teman bisa keberhasilan memahaminya sampai sejauh mana. Biayanya yaitu Rp850.000 ya dan ini kita batasi hanya untuk 30 orang saja. Jadi silakan buat Anda sahabat sehat yang ingin belajar ya karena training ini dilakukan diisi oleh 2 orang sahabat kita, guru kita yaitu Sinsen Nursin dan saya sendiri. Ya, kemudian Anda akan dapat 5 keilmuan diagnosa, modul pembelajaran, sertifikat resmi, rekaman pembelajaran dan grup pembinaan dengan benefit lebih dari Rp3.750.000. Dan ada satu lagi yang terlewat ya, yaitu eh, training seru komprehensif ya. Satu lagi di Banyumas. Nah, ini di Banyumas yaitu tanggal 1 dan 3 Agustus ya. Kalau tadi training seru komprehensif di Purwokerto ya itu bulan Juli. Nah, bulan depannya di Agustus sahabat sehat bisa ikuti tanggal 1 sampai 3 Agustus untuk online-nya. Kemudian offline-nya di 30 sampai 31 Agustus. Berarti 1 bulan itu sahabat sehat bisa nyicil baik belajarnya juga nyicil biayanya ya gitu ya. Nah, training stroke komprehensifnya. Jadi pelatihannya biayanya total ada Rp3 juta, online-nya Rp1.500.000 yaitu 31 Juli pembayaran terakhir. Kemudian offline-nya yaitu sampai tanggal 25 Agustus di Rp1.500.000 lagi. Jadi total Rp3 juta. Jadi sahabat sehat bisa nyicil dari sekarang nih untuk belajar agar Anda bisa menjadi eh, terapis spesialis stroke. 14 keilmuan terapi yang insya Allah ini akan saya sampaikan secara keseluruhan. Baik, saya izin lanjutkan lagi ya. Since saya ini ada pertanyaan dari teman-teman, ini dari Pak Putu nih, salah satu peserta training besok nih. Ketika diagnosa lidah ternyata ada gerenjel. Gerenjel tuh mungkin ada kayak buli-buli gitu kali ya, Sinse ya, di ya. depan, kiri dan kanan. Apakah ini artinya kelemahan limpa ya atau bagaimana? Nah, silakan, Sinse. Baik. Itu orang siapa? Pak Putunya sendiri Pak, atau Pak, nggak tahu ya ini Pak Putu atau siapa nih? Saya sendiri, Pak Ustadz. Oh, eh, sendiri. rasanya gimana rasanya tadi? Ini yang di sebelah kanan kiri itu Ya. apa namanya seperti cekungan gigi. Oh, Nah, tapak gigi. Oh, cuma Ya. gigi. berbentuk Iya. gigi. Oh iya, itu kalau cekungan gigi berarti kan seperti tapak gigi ya. Tadi sudah ada di materi sedikit disinggung, itu ada kelemahan di
energi limpa ya, baik energi maupun penghangat limpa. Jadi dia limpanya lemah. Ciri-ciri limpa lemah itu adalah nanti akan muncul lemah, letih, lesu, gampang ngantukan, mudah capek. Nah itu. Mungkin Pak Putu udah merasakan begitu? Yang Gampang saya capek, Ustaz, ya, ketika pagi pukul 9, pukul 10 itu rasa ngantuk. ngantuk. Nah itu salah satunya. Ditambah dengan ini ketika saya menggunakan apa namanya untuk rambutnya yang gini semirnya rambut nggak bisa saya. Pasti selalu alergi. Apa itu ada kaitannya dengan Pak Ustadz dengan limpa itu? Iya, iya. Sama. Jadi limpa itu kan sistem cerna ya. Ibaratnya eh, tanah itu dia punya kekuatan untuk membendung air. Berarti kekuatan kalau di dalam TCM itu ada namanya hukum saling menghidupi, juga hukum saling membatasi. Jadi bagaimana pencernaan itu bisa beroperasi dengan sempurna itu dia butuh pemanas ya, pemanas. Nah, pemanas itu ada di mingmeng yang ada di ginjal itu ya. Jadi kalau pemanasnya itu lemah mempengaruhi sistem cerna. Nah, berarti intinya ketika ginjal sebagai kompornya itu dia ada kelemahan nanti akan mempengaruhi sistem cerna. Nah, ini akan mempengaruhi satu tubuh itu. Jadi harus berkaitan. Dikuatkan sistem cerna itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan mingmeng tadi, pemanas di bawah. Ya seperti tungku itu ada ini ya pengapian yang di bawah. Begitu insya Allah ya. Apakah ada gininya Pak Ustadz untuk apa namanya herbalnya atau mungkin nah ini masalahnya karena apa Pak Ustadz gininya ini yang penyebab ini kelemahan limpa ini? Oh iya, banyak banget. Ada dua ya. Ada dua. Kalau energinya limpa lemah itu walaupun lidahnya udah merah, itu ada tapak gigi masih. Iya. Tapi kalau limpa lemah disebabkan karena ruangan, makan lembab dingin, misalnya ya, lengket-lengket, banyak gula, ya, kemudian mie, ya, jus-jus, ya, lidahnya jadi agak pucat. Nah, kemudian ada tapak gigi. Nah, ini kalau dia pengaruh karena makanan, maka begitu di makanannya diperbaiki, ya misalnya dikasih ramuan ginseng atau penghangat yang lainnya, misalnya ya, itu nanti perut itu jadi enak. Ya, biasanya kalau lidahnya pucat kan makan ndak rasa enak gitu, anyep tawar atau nafsu makan berkurang. Begitu dia dihangati, lidah sudah mulai merah, kemudian kembali nafsu makan akan kembali semula. Jadi ada dua. Kalau limpanya lemah, itu walaupun dia lidah sudah merah, tetapi tapak giginya tidak hilang. Tapi kalau dipengaruhi oleh makanan, itu namanya kelemahan limpa disebabkan karena ruangnya. Ruangannya itu tidak mendukung. Begitu ruangannya itu dibersihkan, dihangati, nah itu nanti tapak giginya itu hilang. Kayak gitu. Ya. Nah ini antara ruang dengan limpa lemah itu nanti bedanya begitu. Nah ciri-cirinya sama, lemah letih lesu, gampang ngantuk, kemudian BAB tidak terbentuk, itu salah satu limpa lemah. Makan tidak kurang nafsu, itu limpanya lemah. Maka ada herbal yang tonik perut atau tonik limpa, itu untuk kelemahan limpa murni dari organnya. Yang kedua, kelemahan limpa disebabkan karena ruangnya, makanan yang isi perutnya itu. Nah, itu eh, herbalnya sifatnya ada namanya penghangat perut. Jadi penghangat perut itu untuk menyelesaikan ruangnya, kalau tonik perut atau tonik limpa itu adalah menguatkan organnya, fungsi organnya. Nah ini Baik, siap-siap. begitu Terima ya. kasih. Nanti akan diperkuat di pelatihan nanti insya Allah. Insyaallah. Masya Siap. Allah. Siap. Makasih banyak Pak Putu. Ini Pak Putu Terima ini kasih, Pak salah Ustadz. satu peserta yang paling aktif ngikutin semua
training di HMA, padahal beliau ada Masih. tinggal di Bali nih, tinggal di Bali. Desa tinggalnya. Iya, Pembelajar ya Masya Pak Allah. Ustadz. Belajar dan terus Ini belajar. ada pertanyaan lagi mau di ini Terakhir sedikit. ini pertanyaan, makasih ya Pak Putu ya, sudah Sama-sama. Terima kasih. bertanya. Kita ketemu besok. Iya, Ini pertanyaan terakhir dari Bu Ana Fatan. Saya ya, bacakan dulu ya, Sinse ya. Bagaimana ya. cara nadi lidah? Apakah harus dipegang? Jadi pertanyaannya harus dipegang atau tidak untuk ngecek nadi atau lidah. Yang kedua, untuk pecinta kopi, apakah mempengaruhi kondisi diagnosa lidahnya? Untuk pecinta kopi, mungkin yang sering ngopi sehari bisa 2 kali, begitu ya, atau 3 kali, itu pengaruh nggak dengan diagnosa? Artinya mungkin warna lidahnya menjadi berubah atau bagaimana? Sinse, silakan Sinse. Baik, terkait dengan masalah sentuhan ya. Jadi kalau lidah itu hanya bisa diamati, dilihat. Kecuali kalau ada terapi dia agak belo, kemudian ngomongnya agak cedal, yang tadinya enggak, itu ada teknik terapi lidahnya itu ditarik, set, 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 gitu, 3 kali. Atau diolahragakan, nah itu. Tapi kalau diagnosanya, ya lidah itu diamati dengan cara melihat, kayak gitu. Nanti di 4 cara pemeriksaan itu kan ada, dengan cara melihat, termasuk melihat lidah, kondisi lidah, warna lidah, tubuh lidah, atau otot lidah dan seterusnya. Gitu. Kemudian kalau yang disentuh itu nadi, nadi itu memang harus disentuh, ya. Harus fokus, tangan setinggi jantung, ya itu harus betul-betul fokus, fokus ya. Di situ ada cun kuancenya, itu harus betul-betul kita fokus dan merasakan sekali. Nah itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua, Yang untuk pecinta kopi, apakah pengaruh dalam diagnosa? Maksudnya warna sangat lidahnya pengaruh, ya berubah atau sangat enggak? pengaruh karena nggih, jadi kopi itu sifatnya dingin kering. Nah, kelebihan kopi, dia arahnya ke bawah melancarkan BAB, ke atas itu bikin mata melek. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau berlebihan, maka tubuhnya menjadi kering, apalagi tidak disertai dengan minum air bening atau air mineral. Kalau Karena ke kondisi satu ininya, cengkir Sinzai, kalau ke kondisi fisik lidah, lidahnya, kondisi fisik lidahnya kayak misalnya orang habis makan buah naga kan warnanya jadi ngeping gitu kan ya. Orang habis iya. makan apa gitu warnanya berubah. Nah, kalau pecinta kopi itu warna lidahnya bisa berubah nggak Sinzai? Warna lidahnya. Ya, kalau kondisinya menjadi tubuh yang kering, otomatis lidahnya itu nanti akan berubah. Ya, biasanya kalau kering itu kan sifat kering kan dia akan mengonsumsi cairan kuat. Jadi bisa terjadi sering sariawan. Maka salah satunya kalau kering berlebihan di tubuh itu nanti mudah sariawan. Nah, padahal untuk mengimbanginya itu satu satu cangkir itu minimal 3 gelas air. Apalagi ngopinya kuat sehari sampai 5-6 kali, lebih dari 3 kali, dan perokok ya. Karena kopi itu biasanya kan orang minum kopi ya manis juga kan, manis itu lengket. Begitu lengket ketemu asap, yaitu membuat lidah jadi akhirnya banyak dahak-dahak, ya itu semulai tebal itu. Lidah itu berubah menjadi agak tebal, kemudian itu dia ini akan kering kalau tidak diimbangi dengan air bening. Nah, kalau minum air bening 1 cangkir paling tidak 3 gelas air bening. Itu untuk mengimbanginya. Begitu. Oke, baik. Sinzai, kalau tentu pertanyaan-pertanyaan ini juga tidak akan tuntas semua begitu ya. Artinya eh, akan lebih detail ketika sahabat sehat bisa mengikuti training diagnosa komprehensif yang diselenggarakan oleh Healthy Mastery Academy bersama saya dan Sinsen Nursin. Mohon maaf, ini dua prajurit saya, dua bos besar Ini saya yang di sudah chat ini gimana? Di chat ini bangun. tidak usah dijawab. Yang Iya, itu tadi. semuanya sudah Yang di kayaknya chat itu. kecuali yang Ah,
Ada ini kayaknya, apakah masih bisa diperbaiki kondisi lidah yang kering, lembab secara anatomi kayak gitu. Oh itu yang pertama. Yang pertama tadi. Monggo, monggo kalau Sinse Oh itu. masih berkenan untuk menjawab, Oh silakan. iya. Boleh, Nah, silakan. kalau hubungannya dengan anatomi kan berarti bentuk lidah ya, itu ya sangat sangat ini bisa diperbaiki. Contoh misalnya lidah kering, kan itu ciri khasnya dia menipis ya, karena penyakitnya udah kronis. Kalau dia pola tindakan terapinya cocok, kemudian dia membaik, ya lama-lama juga nanti lidahnya akan menjadi tebal lagi. Maksudnya berisi lagi dan berotot lagi dari yang tadinya tipis. Namun kalau sifat keringnya itu misalnya kayak tipes ya, orang yang tengah kena tipes waktu SD kelas 3, kelas 6 atau SMP sampai opname, itu biasanya lidahnya itu sudah terkena bergaris. Nah ini susah. Kalau secara warna bisa dari merah cenderung pucat tergantung apa yang dia makan. Tapi kalau sudah ada ini ya, garisnya itu susah. Biasanya untuk kembali tidak ada garisnya itu tidak bisa. Gitu. Nah ini maka berkali-kali saya dapatkan lidah yang ada paritnya. Saya tanya itu sebagian besar dia ketika saya tanya pernah enggak karena tipes waktu kecil dulu itu selalunya dia akan mengiyakan gitu. Nah itu artinya ketika dia lidahnya sudah terpecah itu ya menggaris itu biasanya untuk kembali tidak ada garisnya itu tidak ya artinya tidak bisa kembali kayak kecil lagi. Garis ya tetap garis gitu. Yang berubah itu jadi dari warnanya ya. Lembab kalau dia tebel nanti bisa terkikis kalau lembabnya semakin hilang di dalam tubuh. Ketika olahraga tadinya pucat agak lembab terus langsung merah lidahnya. Nah itu kalau dari itunya bisa, tapi kalau bentuknya tipis dan agak tebalnya itu bisa juga. Tapi kalau sudah bergaris itu agak susah. Biasanya udah permanen. Ya, begitu eh, Andi. Kalau yang Baik, nanya Sinse. herbal ini mungkin kita nanti singgung sedikit di pelatihan itu. Siap, siap. Begitu? Nanti pasti ada ada singgungan dengan herbal ya, karena kan tentu penyeimbangnya itu dari herbal itu. Kan begitu Sinse ya? Iya, betul, betul. Oke, baik. Sinse dan sahabat sehat lainnya, terima kasih. Sepertinya waktu kita juga yang membatasi ini karena sudah jam 17.20 di beberapa daerah Indonesia Timur sudah lewat masuk maghrib. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sinse Nursin yang sudah memberikan materinya pada sore hari ini. Ya, memang jadwalnya dimajukan begitu ya karena kita juga menyesuaikan jadwal guru kita ya untuk bisa mengisi. Maka pastikan terus Anda pantau di grup yang dibina oleh kami dari Healthy Mastery Academy karena informasinya akan disampaikan di sana seperti itu ya jadi tidak ketinggalan info. Penutup Sinse mungkin ada yang ingin disampaikan penutup. Baik. Saya harapkan kepada hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sungkan-sungkanlah belajar, ya. Terutama alat untuk sebelum seorang terapis itu melakukan tindakan terapi, paling tidak harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya yang mendasari dia harus diakupunktur, dipekam, atau dikasih herbal yang cocok, dan itu jelas, itu dasarnya adalah diagnosa. Maka seorang tabib dan tabibah, pengobat laki-laki dan perempuan, ketika melakukan tindakan terapi dengan mata tertutup, artinya buta akan diagnosa, maka bisa terkena dengan hadis Nabi yang berbunyi an Arif bin Suaib, an Abihi, an Jadi, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatobaba wala yu'lamu min hutibun fahuwa domin. Dari Amir bin Suaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa yang mengobati, berprofesi sebagai pengobat, dan dia tidak mengetahui ilmu pengobatan tersebut, fahuwa domin, dia harus bertanggung jawab. Dari hadis ini, karena di yaumul kiamah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh seorang terapis, baik laki-laki maupun perempuan,
Maka untuk menghadapi yaumul hisab nanti kelak di yaumul kiamah, paling enggak kita harus bersungguh-sungguh, terutama belajar diagnosa sebelum melakukan tindakan terapi. Demikian insya Allah dari saya, mudah-mudahan termotivasi Bapak dan Ibu untuk menguatkan belajar, terutama belajar diagnosa. Demikian Ustaz Andi, saya Baik. kembalikan kepada panjenengan, silakan. Baik, jazakallah khair kepada Sensei Nursin yang sudah memberikan materinya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya, sahabat sehat, di training diagnosa komprehensif pada hari Sabtu dan hari Minggu ya. Sabtu Ahad tanggal 17 dan 18 Mei. 2 hari lagi. Silakan bagi Anda yang ingin ikut, segera hubungi admin yang ada di grup WhatsApp yang Anda ikuti hari ini. Ya, karena di sana akan disampaikan selengkapnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan astagfirullahaladzim, doa kafaratul majelis. astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa illa anta bihamdika, asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa atubu ilaik. illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.